Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Munas PKS hari ini. Kehadiran Presiden di Munas memberikan tanda komunikasi politik antara Prabowo dan PKS yang tetap hidup dan terbuka. Munas kali ini pun diharapkan bisa memperkuat fondasi kerjasama antara partai dan pemerintah untuk hal-hal yang produktif dan juga bermanfaat. Dan kami akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Kausar Prabowo di Istana Negara, Jakarta. Kausar, selamat siang. Apa yang menjadi highlight dalam pertemuan kali ini? Ya, selamat siang Anggi dan pemirsa. Tadi Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri acara Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sekitar pukul 10 pagi tadi, di mana Presiden Prabowo Subianto tadi didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi, ada juga Seskaplet Koltedi Indra Wijaya, dan ada juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan ada juga Menteri Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan atau Menaker Yasserli. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh sejumlah kader PKS yang hadir dalam Rakernas atau Munas yang ke-6 ini. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan pidato politiknya di hadapan sejumlah kader-kader PKS. Dan ada sejumlah isu yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto, mulai dari sektor politik, ada juga hukum, ada juga Presiden Prabowo Subianto tadi menyinggung mengenai isu energi hingga isu makan bergizi gratis atau MBG. Dan tadi mengenai isu politik pun Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya dengan menyampaikan apresiasi kepada partai PKS ini karena di awal atau di akhir atau di awal pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto pun mengajak PKS untuk bergabung, dan PKS pun tidak menyetorkan nama kader yang populer. Justru PKS menyetorkan nama-nama atau sejumlah profesor dari ITB, salah satunya itu Profesor Yasserli yang saat ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menaker. Dan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada Yasserli karena dinilai bisa membantu kinerja pemerintahan selama 11 bulan ini, dan menandakan bahwa PKS ini memiliki rasa tanggung jawab kepada Indonesia karena tidak menyetorkan nama-nama kader populer, justru menyetorkan nama-nama teknokrat yang dinilai oleh PKS sangat berkompeten. Dan terkait dengan isu hukum, tadi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya mengaku kaget ketika di awal pemerintahannya melihat kasus korupsi yang sangat begitu besar. Bahkan ada korupsi yang dilakukan sebesar 2 triliun hingga 3 triliun setiap tahunnya. Hal ini pun membuat dia kaget. Dan Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak akan tinggal diam melihat kasus korupsi yang merajalela di Indonesia. Ia akan memanggil sejumlah penegak hukum seperti Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan ada juga beberapa penegak hukum lainnya yang dalam waktu dekat akan ia panggil untuk menyetorkan atau membuat sebuah kebijakan baru yang akan bisa memberikan sebuah kebijakan baru terhadap kasus korupsi ini. Dan tadi mengenai MBG pun Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa dirinya mengakui ada sejumlah kekurangan terkait dengan MBG ini, utamanya mengenai kasus keracunan. Namun nilainya pun tak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah saluran MBG yang saat ini sebesar 30 juta penerima. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto. 30 juta kita bangga, kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur kita sudah bikin SOP. Semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi, harus diuji semua, dan langkah-langkah preventif lainnya. Saudara-saudara, kita mengerti 30 juta suatu prestasi. Tapi ingat, sasaran kita jauh. Sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. 30 juta kita boleh bangga, tapi saya sebagai presiden masih
sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dari Wuhan yang menunggu. Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya, mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu. Ya, demikian Anggi, kembali ke studio. Kausar Prabowo melaporkan dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.